Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan karena kemarin mungkin kurang detail. Saya mulai dengan soal yang pertama. Di transaksi Januari itu sebesar 51 juta itu dapat ditagih dari piutang usaha, sisanya tidak dapat ditagih. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini di saldo sebelum likuidasi itu adalah 18 juta. Itu sesuai dengan kas yang ada di sini ya. Kemudian aset lainnya 307. Kemudian hutang usaha sebesar 53 juta. Kemudian di sini kita bisa lihat ini adalah modal Arya, memang sesuai dengan neraca yang ada ya, atau laporan posisi keuangan yang ada di neraca saldo itu sebesar 88 juta untuk Bondan 110 dan Cipto 74 juta. Kemudian kita lanjut ke soal yang pertama. Penagihan piutang usaha pada kerugian dari 15 juta. Nah, di sini karena ada penagihan piutang usaha sebesar 15 juta, maka di sini kasnya adalah 51 juta karena 15-nya masih penagihan, sehingga di sini jumlahnya masih 66 juta untuk persediaannya. Kemudian di sini 15 juta itu akan dibagi dari piutang yang ada itu dibagi ya, Arya 50% dari 15 juta, yakni 7,5 untuk Bondan 30% dapat nominal 4.500.000 dan untuk Cipto 20% sebesar 3 juta. Kemudian di soal yang kedua, sebesar 38 juta diterima untuk keseluruhan persediaan. Nah, di sini 14 juta ini adalah penjualan persediaan dengan kerugian, sedangkan yang 38 tadi itu sudah diterima sehingga masuk kas. Nah, sehingga di aset lainnya berjumlah 52 juta rupiah. Kemudian di pembagian saldo modal dari uang sebesar 14 juta itu untuk 50% Arya sebesar 7 juta, untuk Bondan 30% mendapatkan uang sebesar 4.200.000, kemudian untuk Cipto 2.800.000. Begitu ya. Kemudian kita lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini sebesar 2 juta dibayarkan untuk biaya likuidasi. Sehingga di sini dibayarkan berarti mengurangi kas dong sebesar 2 juta. Sehingga di sini diprosentase bahwa 2 juta itu untuk saldo modalnya untuk Arya 1 juta, Bondan 600 dan di Cipto 400.000. Kemudian di sini bagian memorandum kredit. Nah, memorandum kredit itu ternyata masuk hutang usaha sebesar 3 juta. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa sebesar 3 juta yang diterima pada tanggal 11 itu adalah memorandum ya, yang sudah dihapus ya, memorandum kredit. Kemudian di sini di soal selanjutnya sebenarnya yang pembayaran kepada kreditor itu sebenarnya masuk nomor 4 ya. Kemudian di sini sebesar 50 juta. Itu dari mana? Nah, coba teman-teman baca di soal nomor 4. Sebesar 50 juta dibayarkan kepada kreditor. Nah, berarti kan mengurangi kas ya. Di sini berarti di kasnya itu berkurang sebesar 50 juta. Hasilnya dari 18 juta ditambah 51 ditambah 38 dikurangi 2 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 55. Terus dari mana 45 juta? Coba teman-teman lihat di soal nomor 5 di Januari 2000X1. Di sini bisa dilihat ada kata-kata sebesar 10 juta uang tunai ditahan dalam bisnis pada akhir bulan untuk kemungkinan liabilitas yang tidak dicatat. Nah, itu kalau kita bilang namanya adalah pembayaran aman kepada sekutu, sehingga 10 juta itu di save. Nah, 45 jutanya itu mengurangi dari 55 jutanya karena 10 juta ini untuk di save.
sehingga 45 ini dibuat di sini untuk mengurangi 55 jutanya, seperti itu. Jadi memang sengaja perusahaan menyisihkan uang sebesar 10 juta, seperti itu. Kemudian di sini bisa dilihat rincian dari 45 juta itu adalah 26.600.000 dan untuk Cipto sebesar 18.400.000. Kita lanjut di transaksi di bulan Februari. Sebesar 4 juta dibayarkan untuk biaya likuidasi. Nah, di sini berarti karena dia biaya likuidasi, otomatis dia mengurangi kas dong, sehingga jumlahnya adalah 6 juta. Nah, di sini adalah rincian dari 4 juta untuk saldo modal masing-masing anggota sekutu. Untuk Arya 2 juta, untuk Bondan 1,2 dan Cipto 800.000. Nah, kita lanjut di soal selanjutnya. Seperti soal di Januari tadi, di nomor 7 disebutkan sebesar 6 juta uang tunai ditahan dalam bisnis pada akhir bulan untuk kemungkinan liabilitas yang tidak dicatat dan biaya yang tidak diantisipasi. Sehingga di sini ada sebesar 6 juta yang tidak digunakan. Istilahnya pembayaran aman ini adalah biaya untuk mengantisipasi adanya biaya-biaya yang tidak diinginkan, sehingga di sini saldonya tetap 6 juta untuk di kasnya. Nah, ini sehingga tadi kan ada biaya ini ya sebesar 4 juta likuidasi tadi ya, di sini juga menambah mengurangi dengan saldo modalnya dari Arya, Bondan dan Cipto, sehingga jumlahnya yang awalnya 74 dikurangi 2 juta menjadi 72, yang awalnya 75 menjadi 73.800, dan untuk Cipto yang awalnya 50 juta menjadi 49.200. Kita lanjut di soal selanjutnya. Di transaksi bulan Maret. Coba teman-teman baca di sini. Sebesar 46 juta diterima dari penjualan dari sekutu seluruh barang mesin dan peralatan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa sebesar 146 juta ini dijual dari penjualan seluruh barang dan mesin dan peralatan. Kemudian ternyata kalau disandingkan dengan aset lainnya itu sisanya adalah 43 juta gini ya. Jadi si kasnya penjualannya adalah 146, kemudian aset lainnya 189, maka yang dialokasikan di sini setelah adanya penjualan seluruh barang dan mesin adalah sebesar 43 juta. Di sini akan dibagi oleh para anggota sekutu sesuai dengan prosentase saldo modalnya gitu ya di sini. Jadi jumlahnya nanti ini 43. Kemudian kita lanjutkan di soal selanjutnya di Maret. Di Maret ini teman-teman bisa lihat bahwa sebesar 5 juta dibayarkan untuk biaya likuidasi. Otomatis 5 juta itu akan mengurangi jumlah kasnya, dan di sini akan dipresentasekan kepada anggota tiap-tiap sekutu. Gini ya. Jadi kalau dijumlahkan dari saldo modal awal tadi ya 72 juta min ya ini ya. Terus ditambah 21 dan juga 2,5 hasilnya adalah 48. Berikut juga selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di soal nomor 10. Kata-katanya seperti ini. Tidak ada kas yang ditahan dalam bisnis, sehingga karena tidak ada yang ditahan, maka di sini pengurangnya langsung sesuai dengan sisa kasnya 147, maka dikurangi 147 dan dialokasikan ke seluruh anggota sekutu ya sesuai dengan persentasenya. Sehingga sesuai dengan soalnya tadi mereka tidak melakukan tidak menahan kas ya, sehingga saldonya nol semuanya. Seperti itu. Itu yang untuk tabel pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.